Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi anekdot. Anekdot ini adalah materi kelas 10 semester 1. Kita lanjutkan dari materi yang kemarin, menulis teks eksposisi. Yang akan dipelajari di dalam video kali ini adalah satu pengertian, kemudian ciri-ciri, contoh anekdot, ada struktur, kebahasaan, kemudian perbedaan antara anekdot dengan humor, lelucon, dan pengalaman lucu, kemudian fungsi anekdot, makna tersirat dalam anekdot, dan menulis teks anekdot. Baiklah, kita mulai dengan pengertian ya. Ada beberapa pengertian di dalam teks anekdot. Nah, ini yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau diambil kata-kata kuncinya, anekdot itu adalah cerita singkat, lucu, mengenai orang penting, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat anekdot yang ada di dalam buku Folklore Indonesia karangan James Dananjaya. Anekdot merupakan kisah fiktif lucu pribadi seseorang, tokoh, atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Ada lagi pengertian yang lain menurut Wikipedia. Nah, di sini anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Kemudian ke bawahnya ada penjelasan lain bahwa anekdot itu disajikan berdasarkan pada kejadian nyata melibatkan orang-orang yang sebenarnya, baik orang yang terkenal maupun tidak. Gitu ya. Ini adalah menurut Wikipedia. Ada pengertian satu lagi berdasarkan sumber lain. Cerita singkat, unsur lucu, dan mempunyai maksud untuk melakukan kritik. Biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial, terutama kesejahteraan. Oke, nah, jadi kalau disimpulkan di sini, anekdot merupakan cerita lucu tentang seseorang atau tokoh yang menggambarkan kejadian nyata atau cerita singkat yang lucu dengan tujuan mengkritik. Nah, ini adalah beberapa pengertian anekdot yang dapat dipelajari ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri anekdot di sini. Yang pertama bersifat lucu, humor dan menggelikan. Kemudian mengandung sindiran atau kritikan. Berikutnya mengandung pesan, ceritanya mendekati perumpamaan karena di sini menyindir. Kemudian bisa menyangkut cerita seseorang atau tokoh, kemudian memperlihatkan karakter seseorang atau pihak tertentu, dan memiliki tujuan seperti melakukan kritik atau sindiran. Nah, ini adalah ciri-ciri yang terdapat di dalam anekdot ya. Jadi tulisannya tidak hanya semata-mata lucu saja, tetapi di dalamnya menyangkut cerita seseorang atau pihak tertentu dan memiliki tujuan dalam penulisannya, yaitu melakukan kritik atau sindiran. Lebih jelasnya lagi nanti kita akan melihat contoh-contohnya ya, lengkap. Nah, ini dia. Silakan dibaca. Ini merupakan sebuah anekdot tentang sikap tingkah laku seorang istri pejabat ya, yang tidak pantas, yang bisa dijadikan bahan anekdot yang bagus. Ini sebuah sindiran. Sekarang kita akan melihat bagian berikutnya, yaitu mengenai struktur anekdot. Struktur anekdot itu bagian-bagian yang ada di dalam sebuah cerita anekdot. Ini yang pertama,
ada abstraksi, apa itu? Kemudian yaitu bagian awal sebuah anekdot berupa gambaran umum mengenai teks agar pembaca dapat membayangkan situasinya. Kemudian yang kedua ada orientasi. Di sini penjelasan yang mengarah pada terjadinya krisis atau konflik atau penyebab terjadinya krisis. Biasanya ditulis di paragraf kedua setelah abstrak pada teks. Nah, ini kalau abstraksinya hanya ada satu paragraf. Tapi memang biasanya seperti itu, tidak terlalu panjang karena anekdot ini dibuat sedemikian hemat ceritanya ya. Tidak menghambur-hamburkan kata-kata, tapi langsung ke inti. Jadi abstraksi biasanya hanya cukup satu paragraf saja. Kemudian setelah orientasi ada krisis. Nah, ini inti permasalahannya, permasalahan pokok yang menjadi inti cerita. Bagian ini dikemas secara unik sebagai bagian yang menjelaskan pokok masalah terutama dalam cerita. Disinilah letaknya hal yang menggelitik, kesindiran yang menggelitik terhadap seseorang atau siapapun atau pihak tertentu yang menjadi sorotan, yang menjadi pihak yang disindir atau yang dikritik. Nah, di sini adalah tempatnya ya, kelucuannya lah ya. Ada dua bagian lagi, yaitu reaksi, tanggapan atau respons atas peristiwa yang ditulis pada bagian krisis. Bisa berupa sikap mencela atau menertawakan. Dan yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini sifatnya opsional, kadang ada, kadang tidak ada di dalam sebuah anekdot. Koda itu bagian yang menutup cerita, bisa berupa komentar atau persetujuan. Nah, ini biasanya simpulan ya, ditandai dengan kata-kata itulah, akhirnya, atau demikianlah. Nah, ini adalah koda. Dan saya ulangi, ini sifatnya opsional. Nah, ini adalah struktur dari anekdot. Nah, kita akan melihat contohnya lebih konkret. Nah, di sini ada sebuah anekdot berjudul Masyarakat Peduli Lingkungan. Di sini ada abstraksinya apa, kemudian orientasinya, ada krisis. Bisa kalian lihat baik-baik, dipelajari. Kemudian di sini ada reaksi. Kebetulan kodanya tidak ada ya. Sebuah anekdot juga disebut dengan teks kritis karena bernilai seni dan berbobot, karena temanya membahas masalah populer, terutama berhubungan dengan tema-tema sosial gitu ya. Jadi tapi tidak resmi dan ilmiah penulisannya, walaupun ini berhubungan dengan hal-hal yang serius sebetulnya, tetapi tidak bersifat resmi dalam tulisannya. Ini cerita biasa, bahkan kalau dilihat dari bahasanya, ini bahasa yang umum dipakai sehari-hari. Ini ada contoh yang lain dari struktur anekdot, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, ini ada kodanya kebetulan. Ini Ibu ambil dari buku pegangan, bisa dilihat. Nah, kebahasaan pada teks anekdot ini yang pertama menunjukkan waktu lampau, artinya peristiwa itu sudah terjadi, itu anekdot. Kemudian yang keduanya menggunakan frasa dan kata penghubung antar kata dan antar kalimat. Berikutnya ada kata kerja aksi menunjukkan pekerjaan, ada kata sifat juga. Berikutnya ada konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Ada jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Kemudian ada dialog, terkadang kalimat langsung ya, dengan penggunaan tanda pacaran yang benar. Di dalam kebahasaan anekdot juga menggunakan kata, frasa atau kalimat idiomatis ya, karena untuk menyindir. Kemudian ada kata sapaan dan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, ini adalah kebahasaan. Kita akan melihat contoh yang berkaitan dengan kebahasaan supaya lebih jelas lagi ya. Singkat saja sebagai gambaran apa itu frasa. Di sini frasa ada kelompok kata yang memiliki satu fungsi dalam kalimat. Fungsi itu kan subjek, predikat, objek, keterangan,
atau pelengkap, bisa saja. Itu ada fungsi-fungsi di dalam kalimat. Nah, frasa lebih dari satu kata, tetapi hanya memiliki satu fungsi di dalam kalimat. Misalnya di sini ada ayah, itu kata, membaca kata, buku kata, karena masing-masing hanya ada satu komponen. Nah, kalau ayahku yang baik itu menjadi frasa, frasanya subjek. Sedang membaca juga menjadi frasa, itu frasa predikat. Buku sejarah nasional itu juga frasa, sudah menjadi kelompok kata ya, tetapi memiliki satu fungsi dalam kalimat. Nah, ini adalah frasa. Kalau digabung, kumpulan kata di atas, ayah membaca buku, tuh hanya satu kalimat yang terdiri dari 3 kata. Nah, kalau yang di bawah, satu kalimat yang dibangun dengan beberapa frasa. Nah, itu bedanya kata dengan frasa. Nah, kalau yang di bawah kan, ayahku yang baik sedang membaca buku sejarah nasional, itu menjadi kumpulan frasa. Nah, ini adalah frasa secara sederhana ya. Karena kalau dibahas lagi lebih dalam, frasa itu banyak sekali jenisnya. Nah, itu adalah frasa. Kemudian di sini ada menggunakan kata, frasa atau kalimat idiomatis. Nah, di sini idiomatis dalam anekdot itu adalah makna kiasan. Di sana mengumpamakan ya. Kiasan maksudnya untuk menyindir secara tidak langsung. Ya, kemudian ada kata sapaan. Kata sapaan ini di sini dijelaskan. Saya mengunjungi rumah nenek. Nenek di situ bukan kata sapaan, karena tidak diajak bicara neneknya, tapi kalimat biasa saja, kalimat berita. Tapi kalau apa kabar nek, itu sudah kata sapaan karena sudah menunjukkan menyapa. Begitu juga dengan bagaimana Anda tahu, itu sudah kata sapaan di dalam percakapan. Nah, penandanya adalah kalau di dalam kalimat di dalam bahasa tulis, kata-kata ne atau Anda atau yang lain yang menunjukkan hubungan kerabatan atau panggilan lain di dalam percakapan itu ditulis dengan huruf kapital. Itu saja tandanya ya. Nah, ini dilihat saja baik-baik, dianalisis lagi supaya lebih paham. Nah, kita akan melihat sebuah contoh. Di sini ada sebuah anekdot tentang judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Yuk, silakan dibaca. Udin dan Tono ini adalah frasa. 2 orang mahasiswa frasa, sedang berbincang-bincang frasa. Nah, ini sudah ada 3 frasa. Di kantin sebuah universitas itu 1 frasa menjadi 4 frasa. Ini kalau dilihat dari segi kebahasaan mengenai frasa ya. Kemudian di sini ada dialognya. Silakan diperhatikan. Nah, pada dialog yang terakhir di situ ada Tono. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kata kursi di situ adalah makna idiomatis, bukan kursi yang sebenarnya. Nah, maknanya adalah jabatan sebetulnya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan makna idiomatis. Hanya perumpamaan saja. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah contoh yang tadi, tapi nanti kita akan buka satu-satu nih berkaitan dengan kebahasaannya. Kita akan melihat yang pertama. Nah, ini dibulati dulu nih sebagai penanda saja. Analisis yang pertama di sini menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Kali ini sudah secara keseluruhan aja ya kelihatan. Suatu malam 2 orang kakak beradik tengah menonton acara favorit mereka di televisi. Nah, ini menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Kemudian kita lihat kata penghubungnya mana nih? Banyak kata penghubung di sini. Hanya kita lihat-lihat satu-satu. Kemudian ada frasa atau kelompok kata juga banyak di sini. Suatu malam itu 1 frasa. 2 orang kakak beradik 1 frasa. Tengah menonton 1 frasa. Acara favorit mereka itu 1 frasa. Di televisi juga 1 frasa.
termasuk ini nih, ada frasa yang sangat panjang. Perkumpulan istri pejabat yang sedang bercerita. Nah, perkumpulan istri pejabat yang sedang bercerita itu satu frasa. Sedang bercerita itu tidak merupakan satu predikat yang terpisah ya, karena di sini ada penanda yang. Jadi sudah satu kesatuan di situ. Oke, kita lihat yang lain, ada kata sapaan. Nah, ini dia yang dimaksud dengan kata sapaan, sudah dibulati tadi. Ada dua di sini, K, D, ini kata sapaan ya. Ditulis masing-masing dimulai dengan huruf kapital ya, K, D, nah, bisa dilihat. Kemudian kita lihat yang lain, ada kalimat langsung. Mana nih? Kakak menjawab, koma. Kakak menjawab. Nah, itu semuanya ini adalah merupakan kalimat yang langsung ya. Oke, nah, ada kata kerja, kata sifat di sini sudah menunjukkan. Bisa dilihat lah kata-kata yang menunjukkan pekerjaan dan kata-kata yang menunjukkan sifat. Di sini ada mewah, ungu, dan lain-lain, itu menunjukkan kata sifat, termasuk kata kerja. Dan di sini ada yang menyindir secara tidak langsung. Kakak tidak tahu ya, mereka kemarin itu keluar negeri pergi konser. Kalau konser tentu pakaian mereka harus menarik. Nah, ini sindiran ini. Kan tidak mungkin ada pejabat yang melakukan konser. Namanya juga ibu pejabat pasti pergi itu berjalan-jalan, bukan untuk melakukan konser, karena mereka bukan artis. Nah, ini adalah menyindir secara tidak langsung. Nah, ini adalah salah satu cerita yang bisa dibahas berdasarkan kebahasaannya ya. Nah, kita lihat yang lainnya. Nah, ini ada contoh yang lain. Di sini juga dibahas mengenai kebahasaannya. Yang pertama menunjukkan waktu lampau atau sudah terjadi. Nah, ada konjungsi urutan waktu. Mana dia? Oke, ketika ya. Kemudian kita lihat kata penghubung namun. Nah, ini ya. Ada apa lagi? Pertanyaan retorik. Nah, ini adalah, mungkinkah Gus Dur benar-benar percaya pada isyarat dari makam-makam leluhur? Nah, ini adalah pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, gitu ya. Berikutnya adalah dialog. Saya datang ke makam karena saya tahu mereka yang mati itu sudah tidak punya kepentingan lagi, katanya. Nah, ini adalah pembahasan mengenai kebahasaan di dalam sebuah anekdot ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Yang akan digarap pada bagian berikutnya adalah perbedaan anekdot dengan humor, lelucon, dan pengalaman lucu. Nah, ini ada beberapa pengertian dari humor, kemudian lelucon supaya kelihatan perbedaannya, dan pengalaman lucu. Akan lebih jelas lagi kalau kita melihat tabel yang ini. Di sini ada perbedaan anekdot, humor, lelucon, dan pengalaman lucu berdasarkan ide, kemudian masalah yang diangkat, kemudian makna tersirat, tujuan, dan tokoh cerita. Ini bisa dijadikan bahan untuk dipelajari ya, supaya kita paham bahwa anekdot, humor, lelucon, dan pengalaman lucu itu sangat berbeda. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu fungsi anekdot. Nih, ada dua fungsi. Yang pertama untuk penulis. Di sini untuk penulis, fungsi anekdot itu bisa sebagai media penyampai pandangan atau aspirasi yang bernilai positif dan dengan cara humor ke publik. Berikutnya menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Nah, ini adalah fungsi anekdot untuk penulis. Kemudian kita lihat fungsi anekdot untuk pembaca. Memberikan edukasi, kemudian memberikan inspirasi, memberikan hiburan, menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari, dan untuk membangkitkan rasa tawa sekaligus kebenaran ya. Nah, ini adalah fungsi anekdot baik untuk penulis maupun untuk pembaca.
Kita lihat bagian yang lain, yaitu makna tersirat di dalam anekdot. Nah, apa yang dimaksud dengan makna tersirat? Nah, makna tersirat dalam anekdot itu merupakan pesan yang ingin disampaikan. Nih, ini kita lihat contohnya. Kalau kita ingat kepada cerita yang tadi, itu mengenai anekdot yang berjudul Tingkah Ibu Pejabat. Di sini pesan yang ingin disampaikan adalah sindiran terhadap tingkah dan gaya para ibu pejabat. Kemudian satu lagi, judulnya Masyarakat Peduli Lingkungan. Pesan yang ingin disampaikan adalah sindiran terhadap pemilik industri, termasuk yang ada di dalamnya, yang tidak memperhatikan lingkungan. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan atau makna tersirat dari sebuah anekdot. Pola penulisan anekdot ada dua, ini pelengkap saja. Ada yang ditulis dengan cara dialog, ada yang ditulis dengan cara narasi seperti biasa. Nah, ini adalah tambahannya. Pada bagian terakhir, kita sampai pada menulis teks anekdot ya. Ini tujuan akhirnya. Kenapa kita mempelajari anekdot? Pada akhirnya kita dicoba untuk menulis teks anekdot. Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan tentukan tema, kemudian tentukan masalah yang akan dikritik. Itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar ada apa, persoalan apa yang ada, berkaitan dengan apa, kemudian humornya apa, kelucuannya yang bisa ditampilkan. Kemudian tentukan tokoh yang akan diceritakan, dan ingat strukturnya, mulai abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, kalau ada koda ya. Nah, dan yang berikutnya adalah menentukan susunan anekdot. Di bagian 5 ini di ujungnya ada alur. Ini hanya rangkaian yang urutan-urutan abstraksi, orientasi, krisis, dan reaksi, dan koda itu ditulis berdasarkan alurnya ya. Gitu. Nah, sekarang tentukanlah susunan anekdotnya. Nah, setelah itu berarti kalian silahkan mencoba menulis contoh anekdot. Bisa juga berdasarkan gambar atau karikatur-karikatur yang ada di dalam surat kabar atau di internet. Silahkan dicoba menulis teks anekdot berdasarkan gambar. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan anekdot, dari pengertian hingga bagaimana menulis teks anekdot. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa membaca untuk menambah wawasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.